sama. Kita ya open face dulu ya kamera untuk absensi. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yes. Pelayanan sektor publik. Tadi kita mau buka sedikit tentang pelayanan publik yang jenis-jenis pelayanan publik yang bersifat servikual. Eh, ya ini. Nah ya. Nah, ini beberapa model pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi macam-macam modelnya, dari mana sifat, dari manajerial skill, manajernya itu ada visi misi, ada core value, ada core belief, ada nilai tambah. Nah, terus di manajemen kan pengetahuan dan organisasi pembelajaran, ada pimpinan, ada staff. Nilai tambahnya ada persepsi tentang peran. Disinilah akhirnya staff ini citizen karakter dan akuntabilitas IKM, SPP, dan manajemen komplain. Akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Wah, iya iya sebentar ya. Ini kualitas pelayanan publik. Nanti biar saya share ya, saya kok lupa. Oh iya iya. Kak kak Iwan saya kakak di rumah. Oh, ya aku coronanya piye? Nggak pengen rono nyusul. Bapak pernah potong sih, ya. Bapak lemes soalnya. Kok perlu potong saya mau bilang? Iya, iya. Ayo, paling paling jelas. Kakak tujuh. Mantap. Gitu. Perlu kakak mas. Bukan temannya bapak. Ini beberapa pengertian tentang administrasi publik. Nanti bisa kamu lihat di Google juga. Administrasi negara, bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara. Jadi negara itu ada 3 komponen penting. Yang tadi pagi kita omongkan, yaitu yang pertama legislatif atau tentang hukum, legis.
legislatif itu hukum, legislatif itu DPR, yudikatif itu hukum, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya, dan eksekutif. Dan nanti yang disebut dengan kebijakan publik, manajemen publik, administrasi bangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan. Apa toh bedanya kebijakan publik dan manajemen publik? Nanti ada beberapa yang disebut dengan administrasi bangunan, kepemerintahan, good governance, dan kepublikan dengan nilai publik. Jadi ini administrasi publik ya, kita nanti lanjut dulu. Yang ketiga adalah, nanti biar saya share ya. Nah, ini buku-buku manajemen publik, cabang keilmuan dari administrasi publik. Yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen, sumber daya, dan evaluasi program. Konsep sangat tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Di antara teori kelembagaan, teori pilihan publik, public choice, dan prinsipal agensi. Terdapat konsep manajemen rasional dan kontemporer pada sektor publik yang kemudian diaplikasikan pada fungsi utama manajemen, yaitu ada namanya postcode, yang planning, organisasi, actuating, directing, respon, reporting, dan budgeting. Jadi kamu juga harus tahu berbagai macam manajemen. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau ada yang mana ya chat tadi. Kalau ada yang ngechat karena nggak kedengaran ya, nggak apa-apa. Ini tadi hujan tapi sebentar. Semangat, semangat. Apa tadi? Nih, nah, masuk di sini, dan akan kamu ketemu dengan manajemen publik itu apa? Nah, manajemen administrasi publik. Nah, public sektor, kadang itu istilahnya apa? Kok ada? Jadi kita harus saling ngerti. Kalau nggak ngerti dulu, ketika kita dihadapkan pada masalah yang lebih jauh, itu juga akan bingung. Ini yang disebut dengan manajemen publik. Semoga bisa kelihatan semuanya ya. Adalah disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM. Dari lingkup pemerintahan atau sektor publik. Nanti akhirnya ketemu sektor publik itu bagian dari manajemen publik. Tujuan utama manajemen publik adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik secara pencapaian tujuan organisasi publik. Nanti ada aspek kunci atau beberapa istilah dalam perencanaan dalam manajemen publik, yaitu pertama adalah perencanaan strategis.
Dia menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi publik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi direncanakan. Melibatkan identifikasi, tantangan, peluang, HTAG, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Nah, perencanaan strategis apa yang dilakukan? Manajemen. Manajemen. Jadi pabriknya di manajemen. Ada yang yang kedua ada organisasi dan struktur. Membangun dan mengelola struktur organisasi yang efisien untuk memastikan bahwa fungsi dan tanggung jawab di organisasi dengan baik. Ini termasuk lokasi tugas dan tanggung jawab secara efektif. Jadi struktur organisasi itu dijalankan dengan benar. Tadi makanya ketika kita bicara tadi kotak-kotak itu manajemen publik itu langsung kita ketemu. Dan kita nanti tadi bicara di sini ini akan dijalankan secara ini pimpinannya ada sendiri stafnya. Nah, ini bahkan organisasi. Ini nanti akan apa namanya dijalankan dengan benar-benar. Nah, kita di sini bahkan organisasi seperti ini biasanya ini ada Kota Banjar misalnya. Ini apalagi ini ada Kota Bekasi. Nah, ini lengkap. Ada inspektorat dinas daerah ini di manajemen perusahaan ekonomi, sekretaris daerah, staf ahli mana wali kota, wakil wali kota, DPRD di situ. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ada bakat-bakat organisasi. Organisasi dan struktur. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Merekrut, mengembangkan dan memelihara personal yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan organisasi. Ini melibatkan manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan karya. Jadi SDM-nya dirancang di manajemen. Yang ketiga, yang keempat adalah penganggaran dan keuangan publik. Anggaran, keuangan publiknya gimana? Untuk mencapai tujuan organisasi juga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Nah, jadi keuangannya, di teknik misalnya keuangan daerah ya kudu pas, jangan sampai ada korupsi dan yang ketiga adalah kebijakan publik. Membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kebijakan publiknya apa? Di bidang ekonomi terutama. Mari ekonomi, terus ada kesehatan, biasanya pendidikan terakhir ya. Mungkin start dulu, baru iso sekolah. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi publik untuk memastikan bahwa tujuan sasaran tercapai. Evaluasi kinerja dapat melibatkan indikator kuantitatif dan kualitatif. Ini manajemen publik. Nah, nanti ada yang disebut dengan administrasi. Ini manajemen. Ini administrasi. Administrasi publik itu fokus pada cara untuk mencapai tujuan itu tadi. Mencapai tujuan pemerintah dan pelayanan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Studi dalam bidang administrasi publik mencakup aspek-aspek manajemen, kebijakan, dan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, administrasi publik itu caranya bagaimana? Nah, manajemen itu dipisah-pisah dulu. Ada keuangan, ada apa. Administrasi publik, caranya bagaimana? Kamu caramu ke kampus bagaimana? Ada yang naik angkot, ada yang naik bis,
ada yang bawa sepeda motor, ada yang diantarkan. Jadi apa aja caranya untuk memperoleh itu? Ada manajemen organisasi publik. Nah, tadi manajemen itu mencapaiannya, mengaturnya. Merupakan aspek penting dalam organisasi publik yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah dan organisasi publik. Jadi tujuannya, tujuannya untuk mencapai tujuan itu, untuk melaksanakan itu dilakukan di manage dulu. Bagaimana perencanaannya dan apa. Nah, setelah itu dilakukan adalah administrasi publik. Oh ini untuk perencanaannya ada plan A, plan B, plan C misalnya. Itu administrasi publik. Lebih detail lagi. Pengambilan keputusan di sektor publik melibatkan identifikasi masalah, analisis kebijakan, dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Putusan ini seringkali mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan masyarakat, efisiensi, dan keadilan. Jadi, organisasi itu bagaimana mengambil keputusannya? Stop and go, misalnya gitu. Jadi jalan nggak? Jalan langsung. Nah, jadi misalnya, wah aku tetap kuliah. Nah, seperti itu ya, langsung mengambil keputusan kerja atau lihat Zoom atau tapi manajemennya misalnya mulai dari tadi bangun pagi, kamu ada mata kuliah ini, nanti sore ada ngopi bersama teman-teman. eh, Misalnya jam 12 ada mata kuliahnya Pak Prapto ya tadi jam 10 lah itu di manajemen supaya tidak tabrakan. Tapi caranya di administrasi. Oh jam 3 harus kita mulai mata kuliahnya Pak Dian pelayanan sektor publik. Oh jam 8 tadi mata kuliah teknik penyusunan keuangan daerah. Jadi supaya nggak bentrok. Pak, tujuannya apa? Oh ternyata nggak usah kita keliling kampus. Ngapain hujan-hujan seperti sekarang hujan-hujan ya. Kita mendengarkan lewat internet. Walaupun mungkin ada geluduk. Yang penting hati-hati ketika ada petir ya terutama. Insya Allah karena kita tidak di luar, kalau di luar kita harus hati-hati. Jadi ada pengambilan keputusannya bagaimana? Proses pengambilan keputusannya. Jadi diambil seringkali mempertimbangkan berbagai faktor kepentingan masyarakat, efisiensi dan keadilan. Oh, keadil iki. Oh, wong sing sugih tok, wong sing anu melarat karo miskin ya, sama yang kaya yang dapat bantuan pemerintah. Yang tengah-tengah apa? Nah, itu nggak adil kadang. Harusnya semuanya juga dapat. Orang tengah-tengah itu susah dikatakan miskin, misalnya punya sepeda motor. Dikatakan kaya, punyanya misalnya sepeda motor, tidak punya mobil yang mahal-mahal lah, seperti itu. Terus harus adil. Sorry ya, ada efisiensi dan keadilan. Setelah itu ada perencanaan tadi, tujuan-tujuan kebijakannya, analisis dampak, serta penentuan strategi implementasi. Strateginya ini, rencana kebijakan. Oh iya, supaya kita pinter, dibagi menjadi 20, 24 SKS ya, Tom. Jadi 4 tahun, harusnya nggak sampai 4 tahun, 3 tahun setengah, sudah lulus, skripsinya 4 tahun. Direncanakan, dampaknya gimana? Kamu semester 5 diajari teknik penyusunan keuangan daerah. Nah, bisa kamu lakukan untuk negara juga bisa kamu menyusun keuanganmu. Tekniknya, oh iya, nggak boleh langsung habis uangnya. Nggak boleh dikorupsi misalnya. Perencanaan kebijakan. Administrasi publik terlibat dalam perencanaan, pembuatan, dan evaluasi kebijakan. Ini mencakup penentuan tujuan-tujuan kebijakan, analisis dampak, serta penentuan strategi implementasi. Perencanaannya apa? Kebijakannya. Mencakup penentuan tujuan-tujuannya. Direncanakan no semuanya. Dan yang terakhir adalah implementasi itu.
Ini yang paling penting adalah implementasi kebijakan publik. Jadi pelaksanaannya kita percuma ya ngalor ngidul ngomong, tapi pelaksanaannya plek guys. Bel, des. Mungkin kita bicara tentang presiden sekarang ya. Misalnya, oh implementasinya seperti ini. Setelah kita lihat pembangunannya kok banyak ya. Nah, nanti kita juga lihat calon presiden wapres kita yang gimana dia dengan adu gagasan tuh. Maka nanti jabat presiden nggak korupsi misalnya. Atau mungkin yang dijaga ini yang kaya-kaya dok misalnya yang diurusi. Akhirnya terjadi seperti Hambalang, terus Wisma Atlet misalnya, EKTP, banyak korupsinya. Bagus sebenarnya EKTP itu. Kalau nggak ada proyek itu kita mungkin masih bawa KTP ngalor ngidul ya. Nah, sekarang ada yang pakai HP langsung. Dan seperti yang kita lihat di Pak Praktisi itu kemarin. Tapi sayangnya untuk mencapai hal tersebut, nah itu loh dikorupsi. Nah, karena ah, antar unit organisasi, alokasi sumber daya, dan pemantauan pelaksanaan program harus men- menerjemahkan jadi kebijakan tindakan konkret. Yang disebut dengan keadilan pemerintahan apa? Apa kebijaksanaan? Nah, kebijaksanaan itu bijaksana tenan apa yang sana yang bijak, yang sini nggak bijak. Bisa seperti itu. Implementasi program seperti itu. Kalau sudah semuanya, akhirnya dilakukan pengembangan kapasitas organisasi. Nah, seperti ini. Macam-macam ya. Ada badan daerah, dinas daerah, ada asisten. Dinas daerah ada ini mana ya? Bekasi. Karena diurus sih banyak, 22. Ada existing, RSUD, perusahaan daerah, PDAM, badan daerah, ada inspektorat, staf ahli, asisten bangunan, DPR, ada kecamatan, bareng ini kecamatan, 12 kecamatan, kelurahan 56. Gak punyeng. Di pengembangan organisasi seperti itu. Kembang, oh iya, ini untuk semua anu bisa, untuk semua masyarakat di kota Bekasi misalnya. Kalau sudah, yang terakhir yang paling penting adalah akuntabilitas dan transparansi. Administrasi publik bertanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini mencakup memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keuangan. Oh, ini akuntabilitas, nah, misalnya memang transparansi hubungannya, akuntabel, pokoknya akuntansi itu hubungannya dengan duit. Uang itu kalau masuk penerimaan ya masuk debit, kalau masuk pengeluaran kredit, ya seperti itu. Jangan sampai misalnya masuk dalam harusnya masuk dalam debit, keliru masuk dalam kredit. Jadi harusnya pendapatan termasuk pengeluaran. Salah, sampai salah seperti itu. Nah, salah ya harus diperbaiki. Nah, apa dipertanggungjawabkan. Nah, administrasi publik itu cara-caranya. Caranya seperti ini. Ada manajemen, ada selanjutnya kita melihat servikual. Nah, ini ya kita sempat baca untuk jam 1 tadi ya. Ada model kualitas pelayanan servikual, service quality. Dan ini untuk para suraman et al. Ini misalnya kamu nanti skripsi tentang kualitas pelayanan di desa apa, itu jangan lupa teorinya ini para suraman. Nah, analisis kualitas pelayanan, service quality, namanya quality, merupakan suatu metode deskriptif guna menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Metode ini dikembangkan oleh
Parasuraman, Valery Seidman, dan Leonard L. Berry lewat penelitian berjudul A Conceptual Model Air Service Quality and Implication for Future Research. Diterbitkan di Journal of Marketing. Nah, metode itu direvisi kembali oleh mereka pada tahun 88 lewat penelitian berjudul Cervical Multiple Item Scala for Measuring Consumer Perception of Service Quality di Journal of Retailing. Nah, ini ceritanya adalah service quality adalah ukuran seberapa baik, semoga bisa dibaca ya. Bentar. Ini biar saya share ya, atau kamu ngambil di kamu juga ada. Adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten. Dalam upaya pembangunan konsepsi seputar kualitas pelayanan, Parasuraman mengajukan model berikut. Jadi ya seperti nanti bank itu, kamu masuk ke pelayanan publik ya harus disambut. Nah, jangan mencucu, atau apa seperti itu. Nah, ini ada gapnya sampai 5. Gap 1, gap 2, gap 3, 4, 5. Ini harus bisa bisa ditutupi. Ada manajemen perception, persepsi manajemen. Ada translation, jadi translasi itu disalurkan. Ada service delivery, including pre and post in contacts. Ada receive service, ada external communication to consumer, marketer, dan personal need, past experience. Word of mouth communication, expected service. Itu ya. Dalam membandingkan harapan dan kinerja terciptanya kesenjangan discrepancies disebut dengan gap. Gap itu ada gap sampai 5. Nah, itu digambarkan. Gap 1 adalah gap harapan pelanggan. Gap harapan pelanggan dan persepsi kinerja. Nanti ada gap kedua, gap persepsi manajemen. Nah, yang pertama, gap ini pelanggan, expectation karo manajemen ini harus sama. Terus kedua, gap manajemen persepsi. Nah, contohnya apa tuh manajemen persepsi? Kamu tahu nggak ya? Contohnya mana? Ke sini aja. Hujan di sini geluduk ya. Jadi kalau kamu masuk ke pelayanan baik bank, perusahaan atau pemerintahan, itu harus ada persepsi manajemennya ini. Persepsinya apa? Harus ada komunikasi efektif yang baik dan dapat membantu membentuk persepsi yang diinginkan. Dengan jelas dan konsisten agar orang lain dapat memahami tujuan, nilai, dan identitas mereka. Komunikasinya harus efektif. Branding, upaya untuk menciptakan dan membentuk persepsi positif tentang suatu produk, layanan, dan atau perusahaan. Ini melibatkan pengelolaan elemen-elemen seperti logo, slogan. Brandingnya Unim apa? Logonya Unim misalnya. Ini kan layanan publik juga. Kultural atau apa gitu ya. Kita kalau baca. Religius kultural. Religius itu berarti nek ibadah kudu. Nah, ini branding religius kultural ini berarti religius itu kok ibadah, kultural itu kebinekaan
Ini kebinekaan, ya ada istiadat setempat. Kulturalnya apa? Majapahit. Majapahit yang punya religi, ya. Majapahit yang ibadahnya bagus, ya, maksudnya gitu. Kalau kamu di situ ya harus banyak beribadah, harus banyak istighfar. Jangan mau kan udah istighfar astagfirullah. Semoga dimudahkan segala kuliah. Astagfirullah kan. Ya. Kulturalnya apa? Pendidikan. Nah, oh, oh iya, ada pengalaman yang menarik dari kampus ini misalnya. Di Religious Cultural University. Nah, misalnya yang lainnya logo Universitas mana ya logonya? Nggak ada ya ini. Kalau fakultas apa namanya? Kalau di ITB itu logo ITB, logo apa ya? Apa namanya? Eh, Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Ada logonya, ada semboyannya. Semboyan ya, semboyan. Udah itu muro apa? Jadilah apa? Pemimpin apa kemarin? Dia harus tahu. Nah ini ada makna. Ada 5 songkok, ujung tombak. Oh, Gajah Mada, pusat lambang. Kita kan universitasnya, kita kan rumahnya Majapahitnya. Kalau dia adalah patihnya. Nah, sampai kalah sampai patihnya. Nah, rajanya ada di Brawijaya. Nah, ini lama. Ini. Universitas Pancasila. Nggak ada ya. Enak. Oh, Pak Dian Batuk ya. Semboyan-semboyan ini yang kamu harus tahu, yaitu yang supaya apa kemarin istilahnya antara gap dengan persepsi manajemen. Jadi ngerti kita, oh ada branding. Brandingnya apa? Logo-logonya apa? Slogannya apa? Kalau slogannya logo-logo ini ada logo yang lain ya, logo. Oh, Lorem Ipsum, NASA, ada KFC, Burger King. Itu ada logonya. Ini ada Pepsi, ada gambarnya rantai 5 ini. Ada Lion King, Lego. Nanti ada Adidas kok bunga seperti ini. Ada BMW kotak putih. Nah, ini juga ada sepertinya. Tadi UGM ya seperti itu. Jadi ini brandingnya kudu ngerti. Masa yang ngerti branding mau hanya anak fakultas apa kok anak apa komunikasi. Kamu harus tahu brandingmu malah luar biasa. Dia hanya pada bidang apa komunikasi aja. Kamu brandingmu luar biasa ngurusi seluruh penduduk Indonesia. Kalau kamu masuk. Brandingnya Indonesia apa? Manajemen apa yang masyarakat yang kultural dengan ribuan pulau atau pulau surga itu branding. Jadi kalau ingin ngerti surga harus di Indonesia. Itu brandingnya harus menciptakan seperti itu. Malah gampang-gampang susah karena negara ya komodi. Nah, ada reputasi adalah bagaimana suatu individu atau organisasi dilihat oleh orang lain.
reputasi melibatkan upaya untuk menjaga dan meningkatkan persepsi positif terhadap entitas. Reputasi Indonesia reputasinya gimana? Oh, tadi negara korupsi Mas Yan 78 dari 108. Sedangkan Singapura posisi kelima. Loh, berarti orang kalau punya investasi akhirnya larinya ke Singapura, nggak akan ke Indonesia. Ngapain ke Indonesia nanti mau investasi ditarik macam-macam, dimintai uang. Reputasinya seperti itu. Kamu juga harus menjaga reputasi kamu kalau di kampus Unim. Oh, walaupun kampus Majapahit, nah, nggak kalah, rek. Kita belajarnya tenanan. Dosennya pakai Zoom. Nah, berarti sudah internasional. Terus apalagi punya tempatnya nyaman, ada tamannya misalnya. Jangan kamu buat reputasi yang jelek. Oh, kalau masuk ke Unim misalnya mahal. Mahasiswanya nggak ada yang cakep-cakep atau cantik-cantik, jelek-jelek. Nah, harus kamu buat reputasi. Oh, mahasiswa Unim itu misalnya cakep-cakep, nah, cantik atau ganteng-ganteng. Itu harus harus kamu kamu sendiri yang menciptakan, kamu sendiri yang mendoakan. Yang, oh, kalau saya kuliah di Unim ini bisa apa saja di sini. Ya, paling nggak sudah 2000 tadi apa tingkat rankingnya misalnya 1500 2000 1500 misalnya ya dan kita harapkan kampus Unim besok bisa tembus 1000. Terus naik lagi menciptakan reputasi dosennya yang pintar siapa misalnya itu ada tadi ada gambarnya Pak Hasan terus yang lainnya mungkin ada gambarnya Pak Dianu ini dosen saya yang anu, apa namanya belajarnya pakai Zoom terus ini. Berarti dia internasional misalnya. Harus menciptakan reputasi seperti itu. Yang menciptakan kamu sendiri. Nah, walaupun kamu nggak suka Unim ya misalnya. Kamu menang aja. Jangan kamu sebarkan ke masyarakat. Sambil bilang, jangan bilang-bilang ya. Tapi kok orang saya bilang-bilang tahu terus. Ya, percuma nanti. Reputasinya juga jelek. Apa yang akan terjadi? Kamu ketika lulus. Kalau reputasinya jelek, kamu juga sulit untuk memperoleh pekerjaan loh. Apa kuliah ning Unim misalnya. Kena itu persepsi persepsi organisasi seperti itu. Wah, ini dosennya tingkat dunia gitu loh yang dibawa. Oh, dosennya jos-jos, dokter semua. Yang ilmu pemerintahan, doktornya ada 3, 4. Nah, ada 4. Nah, baru sendiri. Nah, kalau komunikasi baru 1 yang dokter, berarti kan pinteran kamu misalnya. Berarti ada 5 ya. Dosennya jos-jos ini. Reputasinya bagus. Yang keempat adalah krisis manajemen. Ketika terjadi situasi krisis, manajemen persepsi menjadi krusial. Cara suatu entitas menanggapi dapat mengaruhi bagaimana orang lain memandang mereka. Transparansi dan tanggapan yang cepat dapat membantu meminimalkan dampak negatif. Nah, jangan sampai terjadi kalau dulu kita mesti kalau misalnya listrik di rumah putus, lama baru disambung lagi. Putusan, orang-orang listriknya mati. Telkom tiba-tiba putus. Tadi pagi ketika mau Zoom jam 8 itu saya kira baru jam 1 ada orang Telkom. Ternyata jam 7.30 setengah 8 sudah membenarkan memperbaiki videonya Pak Dian. Jika untuk mau manajemennya tidak terjadi krisis manajemen. Oh, Telkom ini bagus ya pelayanannya. Misalnya kampusmu harus seperti itu. Gak nunggu besok ya kesini lagi. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus cek 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 cek. Bisa saya keluar cek 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 cek. Nah, dengan catatan mahasiswa juga melaksanakan kewajibannya. Misalnya harus bayar SPP-nya dan lain sebagainya. Kemarin yang eh, apa belum registrasi, nah segera registrasi lah. Nah, mungkin ada keringanan registrasi dulu atau bayar nggak tahu ya. Daripada nanti terakhir tinggal mata kuliah kok nggak bisa keluar nilai. Nah, itu nanti ada krisis manajemen. Oh, harusnya diunim bulat ya misalnya. Nggak boleh seperti harus cepat. Ya, pemerintah juga seperti itu. Malah ditinggal orangnya makan dulu di warung misalnya. Nggak boleh. Ya, langsung sat set grebek. Nah, itu adalah supaya tidak terjadi krisis manajemen.
Terus ada pengaruh dan lobbying. Upaya untuk mempengaruhi persepsi dapat melibatkan pengaruh dan lobbying di tingkat politik atau bisnis. Hal ini dapat mencakup pertemuan dengan pemangku kepentingan, kampanye media, atau upaya lain untuk membentuk opini publik. Persepsinya, pengaruh dan lobbying. Oh, ya kamu, wah, yang di Unim misalnya sulit ya. Kamu lobby ke sana. Misalnya mau ngurus ini bagaimana? Misalnya mau dapat beasiswa bagaimana? Kamu lobby di sana, jangan menengai. Koncone moro-moro oleh beasiswa, kamu delongo pae misalnya menang menang. Nah, itu harus lobbying. Pemerintah sudah seperti itu. Uang ya sih coba sih didekati, dijak omong-omong. Oh ini segera harus punya KTP karena apa? Karena supaya bisa, misalnya supaya bisa segera memperoleh fasilitas dari pemerintah, bisa PKH-nya bisa cair bisa. Harus ada lobbying sendiri. Itu harus ada tempat lobbying atau customer service kalau di bank ya, CS. Nah, kok gak bisa nyala-nyala misalnya internetnya lah di lobbying. Oh, jaluk ini dimakan tikus diperbaiki misalnya. Nah, yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Nah, sekarang HP-mu ini sangat berharga. Jangan kamu geletak-geletak. Di situ ada keuanganmu, Bang. Di situ ada apa ya? Keuangan, terus di situ ada misalnya kamu menanggapi keluhan apa? Pemerintahan. Kalau Pak Dian biasanya keluhan-keluhan tentang listrik misalnya, keluhan tentang IndiHome, Telkom, cukup lewat HP. Nggak perlu datang ke kantor Telkom atau penggunaan media sosial penting. Supaya kampusmu ketok keren dan baik, kamu juga harus menulis tentang Unim yang bagus. Jadi persepsinya supaya bagus. Jangan kamu tunjukkan misalnya mahasiswa di demo. Misalnya demonya, demo masa enggak apa-apa. Demo terus ngerusai barang misalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus penggunaan media sosial yang baik. Oh, kemarin diajari KKN di sana ya. Oh, ada kampus mengajar ya. Ikut. Lumayan dapat ilmu, dapat uang, dapat yang lainnya. Nah, itu persepsi manajemen itu penting. Itu memang ya tugas tugas kita, kamu ya. Nah, gap dua ini manajemen dan consumer good. Ada transaction of perception into service quality set. Yang ketiga adalah gap antara spesifikasi kualitas pelayanan, penyelenggaraan pelayanan sehubungan dengan gap mengajukan gap antara spesifikasi kualitas dan pelayanan, speknya apa? Misalnya eh, harusnya komputernya harus pakai komputer paling enggak Core i3 ya, masih pakai Pentium 2 ya nggak mungkin, harus pakai mesin ketik misalnya. Nah, speknya harus mumpuni karena tingkat kampus harus punya email, website. Nah, website, email lah. Jadi untuk menjaga kualitas, jadi ada gamenya speknya benar. Jangan sampai wifi-nya pedat-pedat, itu nggak boleh itu. Spesifikasinya harus benar. Wifi di Unim nggak boleh. Kalau makanya kenapa Pak Dian kok tidak suka kuliah di kampus dengan daring? Karena wifi-nya putus. Masa kita mau terus-terusan putus seperti itu? Nah, akhirnya bukannya kita memperoleh pengetahuan dan belajar, justru utak-utak komputer. Beda dengan di sini, misalnya Zoom-nya lancar, kamu ngerti, ya tinggal mereka-mereka yang mau ndak belajar. Mungkin alasan capek, dan makanya itu lain lagi ceritanya. Speknya mumpuni. Nah, makanya seperti itu ceritanya gitu. Dan gap yang kelima adalah penyelenggara pelayanan, gap antara penyelenggara pelayanan dan komunikasi eksternal. Jadi penyelenggaranya dan komunikasi eksternal itu harus sambung. Nah, misalnya kalau di Samsat itu kita cepet ya, akhirnya oh ngurus-ngurus apa langsung di Samsat, langsung titip orang.
Nah, karena pelayanan aktual dan eksternal di luar bagus. Ngapain harus lewat calo misalnya? Calo nambahi sendiri uang 50.000 atau nah, sedangkan di Samsat gratis. Ada, jadi akan berdampak pelayanan aktual dan kualitas layanan. Yang kelima adalah gap antara pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. Jadi misalnya kamu ngurusi STNK ya hasilnya STNK. Kamu ngurus KK ya hasilnya KK. Kualitas pelanggan terima dalam pada adalah fungsi dan arah gap antara pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. Nah, dapat KTP tapi gak kebaca itu ya boleh ya harus jreng jelas misal. Itu adalah manajemen dan pelayanan publiknya. Nah, ini selanjutnya adalah komponen-komponen kualitas pelayanan. Nanti ada reliability. Eh, Reliability itu adalah konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya organisasi menunjukkan pelayanan segera dan dapat juga berarti menghormati janjinya secara rincian meliputi ketepatan, penyimpanan catatan secara benar, ketepatan jadwal. Nah, jadi bagian seperti ini menjaga reliability. Jam 3 paling enggak kita sudah mulai. Ya agak anu lah, molor sedikit. Tapi kan nggak sampai berjam-jam. Kamu juga gitu, iya. Misalnya kita nanti kuliah di kampus, kamu harus datang. Nggak ada alasan. Misalnya kok Zoom terus ya misalnya. Teman-teman harus reliability, konsisten. Kalau datang ya datang, kalau enggak. Saya permintaannya macam-macam, tapi tidak bisa dilayani lah itu. Tidak reliable, tidak andal, ketepatan tagihan, ketepatan jadwal. Waktunya kuliah Pak Dian ya, waktunya kita kuliah. Seperti itu, reliable. Jadi tidak mencederai janji. Reliable. Terus ada responsiveness, adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan pelayanan meliputi pengiriman slip transaksi, mengatasi tanggapan pelanggan dengan cepat, memberikan pelayanan pendahuluan. Nah, responsif. Saya kamu gangguan PLN langsung lewat PLN 123, langsung 1 jam kemudian nggak sampai sudah nyala kembali. Pemerintah juga seperti itu. Ngurus KTP 5 menit ya harus metu 5 menit. Ngurus 5 menit keluarnya 3 jam. Wah, itu tidak responsiveness. Kamu juga harus responsiveness sebagai mahasiswa. Ayo kuliah. Nah, ternyata mahasiswa UNIM sendiri kurang responsif ya. Nah, yang kuliah ini ada berapa tadi? Saya lihat hanya 2. Nah, ini semoga aja besok menjadi manusia yang berguna negara. Karena mereka sangat responsif. Waktunya kuliah, kuliah. Tidak peduli hujan, tidak peduli misalnya malam tahun baru, sudah lagi. Nah, tidak peduli dosennya membosankan misalnya. Responsif. Bagaimana mahasiswa kalau ingin dihargai responsifnya juga harus bagus. Nah, ini yang 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 responsif-responsif ini insya Allah nanti akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Seharusnya harus kompeten. Artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan guna melakukan pelayanan. Jadi kompeten ahli. Kamu orang ilmu pemerintahan menguasai teknologi informasi atau teknologi informasi pemerintahan. Oh, ada tadi apa? Aplikasi keuangan. Kamu anak ilmu pemerintahan menguasaimu misalnya robotika, teknik atau jual beli saham. Wah, tapi yang kamu kompetennya harus bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melihat saham pemerintah yang dijual. Lah, itu lain ceritanya. Tapi kalau jual beli saham, trik memperkaya dengan jual beli saham itu tidak kompeten. Nah, makanya kamu harus kuliah seperti yang kita dengarkan hari ini. Mungkin oh, betul ini ya. Tapi menciptakan kamu kompeten. Supaya kompeten, nah, Pak Dian menghadirkan praktisi. Siapa tahu semester depan kita punya 2 praktisi. Sebenarnya kita punya 2 praktisi. Jika kamu
Misal tentang masalah keuangan negara, benar-benar orang yang kompeten ngerti. Ini ya cara ngurusi keuangan negara. Kompeten tentang pelayanan publik kemarin di dinas Kominfo, wah, kompeten kamu ngerti dan punya akses kontak yang mudah dan dekat. Berarti pelayanan mudah diakses lewat telepon, jalur lewat aplikasi. Kalau enggak aksesnya ada, kamu menghubungi Pak Dinas ini bisa atau yang mewakili langsung. Waktu tunggu yang tidak lama, jam operasional yang nyaman, lokasi fasilitas yang nyaman. Kemarin ada namanya di Mojokerto Mall pelayanan publik. Nggak ada istilah titip ngurus lewat apa calo. Ya kamu sendiri datang. Nah, aksesnya mudah ada. Nek kurang pas, saya bisa hubungi siapa. Ada aksesnya. Jadi, itu ya disebut dengan pelayanan publik ya bersifat servikual, service qualities. Nah, katakan kualitas, gak abal-abal. Abal-abal susah. Ada akses, ada courtesy, meliputi keramahan, respek, tenggang rasa, dan persiapan dan kontak personil, termasuk resepsionis, operator, kemudian jadi courtesy, ramah, ditanyain bengok, emangnya apa? Emangnya semudah itu? Well, misalnya kemarin tuh, mainnya semudah sih itu Mas Anies, nah, nggak boleh seperti itu. Ya kita akan mencoba. Nah, itu termasuk kurang ramah, nah, tapi ya ada apa gitu, guyonan ya. Nanti juga seperti itu, kortesinya masyarakat pelayanan nggak boleh langsung cemberut atau memangnya mampu bayar berapa, emangnya harganya berapa, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi harus operator telepon akan saya coba untuk mempermudah misalnya dengan rasa karena tidak siap orang misalnya tidak yang dilayani tidak siap orang kaya ya, kadang orang miskin juga yang kadang itu sudah tua jompo ramah. Kamu misalnya nggak ramah yang kamu layani orang tua sentak terus nek mati piye jantungnya cepot. Nah, seperti itu akhirnya ya tidak tidak ramah ya sebagai pelayanan. Jadi kamu kalau masuk eksekutif kan harus ramah. Jadi nggak boleh sampai naik sama si muter apa di situ. Terus ada communication, artinya memastikan pelanggan beroleh informasi dalam bahasa yang bisa mereka pahami serta mendengarkan mereka. Dalam arti harus dapat menyelesaikan bahasa dengan pelanggan yang berbeda-beda meliputi penjelasan layanan, penjelasan berapa biayanya, penjelasan bagaimana pelayanan di pertukaran dijalankan, meyakinkan pelanggan bahwa masalah akan ditangani. Komunikasi jadi oh iya nih nanti kamu, kamu hubungi saya segini ya. Kamu lihat nah, pelayanannya seperti ini jelas alur-alurnya. Jangan malah diulet-ulet no. Nanti ketemu ini ya. Ketemu ini ya. Kemarin ada yang mengatakan melewati 11 meja atau apa investasi. Gak boleh. Soalnya investasi ya harus melewati satu meja seperti di Singapura cepat. Jadi nggak boleh lama atau komunikasi seperti itu. Terus ada credibility ya, kredibel, percaya, jujur, yakin bahwa kepentingan pelanggan dan segalanya kontributor adalah nama organisasi, reputasi, karakteristik kredibel. Kamu percaya Mbak Unim nggak? Misalnya, bosmu itu kan pelayanan juga. Nah, ini nggak percaya kok masuk sampai lulus. Nah, begitu juga pelayanan kampus ya harus yang kredibel. Nggak usah diulut-ulut, yang penting misalnya waktunya masih bayar ya bayar. Mahasiswa juga nggak boleh gitu. Misalnya mencari celah supaya nggak bayar misalnya nggak boleh ya. Kalau nggak kuat bayar kan bisa diangsur dan bagaimana kredibel. Kalau kampusmu bisa kredibel, kamu nanti di luar diakui, wih hebat ya kampus Unim misalnya. Tapi kalau kamu sendiri memperlakukan kampusmu dengan tidak baik, tidak credibility, tidak percaya, ya orang lain apa lagi percaya? Tidak percaya pada dosenmu, misalnya nggak kuliah, nah ini nggak percaya berarti mungkin harus percaya. Nah, kalau nggak percaya kita lihat di Google, baca gitu.
Kredibel. Gimana kalau kamu bagaimana kamu mau dipercaya ketika mau kerja, sedangkan kamu dengan institusimu sendiri tidak percaya. Nah, itu jadi saling berkait. Supaya bisa percaya ya harus saling menghargai. Reputasinya bagaimana. Terus akhirnya ada yang namanya security. Adalah kemerdekaan dari bahaya. Kalau kamu kuliah di kampus, di UNIM, harus aman. Gak ada yang bawa senapan api misalnya. Karena orang orang gila masuk langsung ke kampus itu enggak. Rahasiamu nggak boleh dikeluarkan. Namamu, alamatmu, nomor telepon, nomornya, misalnya dosennya ya nggak boleh. Nggak boleh security ya, nggak boleh ditunjukkan sak penaknya. Tapi nama-namanya boleh. Merdeka dari bahaya. Kalau kamu ke kampus, kuliah harus yang senang. Tidak merasa tertekan. Misalnya takut diparani penjahat di situ, terus dijak gelut sama penjahat misalnya. Nggak boleh, harus aman. Harus security, harus kerahasiaannya. Urus KTP juga harus aman. Nggak boleh datamu disebarkan ke orang-orang lain, ke pinjol misalnya. Harus aman. Biasanya adalah understanding, knowing the customer. Meliputi melakukan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan, meliputi pembelajaran untuk memahami kebutuhan khusus pelanggan, penyediaan perhatian pribadi, dan mengenali pelanggan reguler. Nah, jadi misalnya pelanggan yang normal, misalnya pelanggan yang berkebutuhan khusus, pelanggan tua, itu ya harus diperlakukan dengan baik. Gak boleh terus dibentak orang tua. Kok melakukannya kayak diliput nyuk 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 nggak boleh. Nggak perlu harus disediakan kursi roda misalnya. Harus nek perlu datang ke rumah kebutuhan pelanggan. Ada ODGJ tidak bisa nyoblos tapi boleh ikut nyoblos. Didatangi ke rumahnya. Understanding the customer. Untuk memahami kebutuhan pelanggan nggak boleh saya naik diri. Dia harus seharusnya adalah tangible tampilan fisik layanan, fasilitas, penampilan, alat atau kelengkapan, dan perwakilan fisik dari layanan. Seperti kalau ini ada kartu plastik bank ya. Kalau di kota pelayanan publik, kakak ya kakak seperti itu. Tampilan fisiknya nggak boleh sing coretan. KTP seperti itu. Ada KTP khusus, ya seperti itu. Nggak boleh berbeda antara satu orang dengan orang lain nggak boleh. Tangible fisik lah. Nah, akhirnya seperti ini. Menghubungkan ke 10 determinan analisanya seperti ini. Akses, communication, kompeten, courtesy, credibility, responsive, security, tangible, dan understanding. Nah, expected service, persepsi, dan expected yang dilakukan, personal need, warm, dan past experience, akhirnya terjadi persepsi service quality. Jadi seperti itu. Ini beberapa teori yang populer digunakan, misalnya ada tangible, reliability, responsive, assurance, empathy. Nah, ini ada cara menghitung min 1 sampai N dan lainnya. Ada skornya. Nah, ini ada linknya, bisa kamu nanti. Jadi misalnya kamu buat skripsi, kualitas pelayanan publik terhadap apa di sini, bisa kamu apa lakukan. Oh iya, seperti ini. Itu nanti saya share ya, bentar saya share. Paling enggak ada oleh-oleh sebelum tahun baru. Nek kamu baca Alhamdulillah syukur. Nek enggak ya kamu sendiri yang rugi lah. Diwangi Pak dosennya sampai batuk ya. Nih, mana ini? Tadi di mana ya?
C. WhatsApp ini. Lagi. Pelayanan publik pemerintah. Ntar tak downloadnya. Ya ke C. Enggak. Kalau kamu malas buka Sima, ada pelayanan servisku. Ini kita untuk minggu depan kita apa namanya mulai presentasi. Oh. Bagi mereka yang tidak presentasi ya, apalagi belum mengumpulkan tugas, ya nggak ada nilai tambahan. Bagi mereka terus ada yang rajin nanti juga ada. Ini yang rajin-rajin ini semoga nilainya bisa bagus dan memahami apa yang dilakukan oleh kita semua. Dari sini ada yang ditanyakan belum kita akhiri. Jadi terakhir itu servikual ya, para suraman itu penting untuk jadi kamu juga kedua bisa membedakan antara manajemen pabrik dengan administrasi pabrik. Oh ini. Manajemen itu menatanya, administrasi pabrik caranya. Jadi cara bisa jalannya itu bagaimana melakukan ini. Administrasi. Oh iya ini manajemen pabrik. Jadi jangan sampai keliru tentang dua pengertian yang berbeda tersebut. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo. Nah, saat sini hujan, suasana mungkin enak untuk tidur. Pak Dian mulai pagi sampai siang. Semoga kamu berdua, anu ya, semangat ya. Tidak bosan-bosannya mendengar apa yang Pak Dian ajarkan. Yang lainnya biarkanlah. Yang penting kan itu. Mahasiswa bedanya mahasiswa dengan SMA apa? Siapa yang rajin, insya Allah dia yang akan jadi. Tapi begitu mereka aras-arasan berbagai macam alasan, itu biasanya nanti ketika sudah ke orang itu ya, insya Allah agak berbeda tentang kenasiban dan kerezekian. Misalnya berbeda seperti itu. Nah, kerajinanmu inilah. Nah, Pak Dian mulai S1, S2, S3 ya termasuk paling rajin. Nah, dosennya mungkin bosen. Kok kamu terus gitu. Biasanya. Nah, kamu nggak apa-apa. Mumpung kita di UNIM itu santai. Oke, sebelum diakhiri, kita buka lagi kameranya untuk kita screenshot. Setelah itu bisa kita akhiri ya. Mungkin sudah capek lah. 1 jam setengah, 1 jam 15 menit. Monggo dibuka kameranya ya. Nah, sini aja. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Yes. Oke, semuanya. Mas Nabil sama Mbak Nadia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bersyukur. Semoga engkau diberikan rezeki yang lebih. Karena kamu lebih, anu ya, lebih bersemangat daripada yang lain. Amin. Yang membawakan ke apa tadi? Kredibilitasnya unik. Saya doakan selalu peraih ilmu yang manfaat dan kemudahan dalam hidup, rezeki yang melimpah. Nah, oke. Amin. Kita Makasih, tutup, Pak. ya, kita tutup ya. Ketemu lagi tanggal 2 mungkin masih daring ya. Nah, setelah itu nanti
Setelah itu sekali kita di kampus mulai hari Senin dan Selasa setelah tanggal itu. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, Pak. Sama-sama. Semangat ya. Semangat.